Halo, selamat datang di Anandam Komputer. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi tentang beberapa update-update teknologi. Eh, di depan saya sudah ada Mas Riko. Halo. Gimana Mas Riko kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, Mas Riko, saya mau tanya-tanya. Yang pertama, itu ya, Mas Riko ini kan dibilang sudah cukup lama ya Mas? Ya, tua ya Mas mungkin. Bukan, maksudnya Rasanya. berkecimpung di dunia gaming Mas. Ya, Itu gaming apa aja Mas yang jenengan paling minati gitu loh Mas? paling minati ada banyak sekali ya Mas. Kalau saya sendiri suka untuk sekarang ya apa ya, MOBA. MOBA itu. Ya, Contohnya game apa Mas? mungkin Dota, LOL. Oh ya, itu game-gamenya itu adalah game-game yang potensial untuk dibangun di e-sport ya Mas. Maksudnya di dunia e-sport itu game-game itu adalah game-game yang paling banyak di pertandingan ya Mas ya. Ya, sebenarnya sih ya ada banyak sih Mas. Nggak cuman itu. Ya, tapi MOBA itu salah satunya. MOBA Salah satunya salah satu, ya. yang favorit untuk Yang di favorit, pertandingan benar. ya. Nah, saya mau tanya Mas, alat atau gaming gear itu kan untuk game itu ya, untuk live streaming itu tuh apa aja Mas yang dibutuhkan untuk seorang ya atlet e-sport atau calon atau orang yang sangat hobi nge-game. Alat ada banyak ya Mas. Yang penting kita punya Yang CPU pokok-pokok dulu gitu ya, Mas, punya yang CPU pokok. dulu. CPU, monitor, keyboard, headset, webcam. Kalau untuk tambahan untuk mobile gaming kita harus punya apa itu? Saya lupa ya namanya. HP mau Bukan Mas. Apa? capture card ya? Iya, capture card. Capture card. Ada banyak sekali sekarang yang dari Cina itu yang murah-murah yang Seperti bisa. Elgato gitu Mas ya. Elgato mahal gitu itu Mas. Ya. Tapi ada yang murah sih, lebih murah dari. Tapi ya seperti itu untuk gaming mobile terutama. Kalau kamera Mas, kamera itu butuh banget nggak atau hanya butuh webcam saja? Kamera ini banyak opsi sih Mas. Kalau memang bisa pakai webcam ya lebih bagus. Tapi kalau memanfaatkannya dia bisa konekin ke HP juga bisa juga. Tapi webcam sih udah oke sih untuk Jadi nggak sekarang. perlu kayak DSLR atau mirrorless gitu. Terlalu ini ribet mungkin Mas, tapi juga nggak Untuk handly juga. ngonekinnya ya, Iya, ngonek ke sumbernya. terlalu banyak. Isinya terlalu ribet ya. Jadi mungkin webcam saja Ya. sudah cukup ya Mas ya. Nah kalau tadi kan masalah gambarnya ya, kalau videonya. Lah kalau suaranya Mas itu mikrofon atau Suara ini suara keluar atau masuk ini Mas? suara untuk masuknya Mas. Jadi recordnya itu Record butuh banget. yang seperti apa Mas? Ke mikrofonnya gitu. Kalau untuk PC sih mikrofon aja udah cukup sih, kan nanti setting kan. Mikrofon standar gitu. Iya, bisa setting kan, bisa pakai software kalau di PC. Jadi ya banyak ini sih, banyak bisa dituning-tuning, kecuali kalau memang udah pro ya dia pakai box atau tuning yang manual di luar itu eksternal dari PC. Kalau sekarang untuk yang kelas-kelas biasanya mereka udah pakai software bawaan Mobo aja udah bisa sih. Oh, untuk aneh ya, semacam sound card-nya Iya, gitu sound card. Oke. Terus untuk kan tadi udah gambarnya dari penangkap gambarnya, kameranya, terus sound-nya itu ternyata ya yang biasa juga nggak apa-apa. Terus dari anunya Mas, pencahayaannya itu perlu nggak semacam lightning gitu untuk live streaming itu perlu nggak Mas? Kalau live streaming, lighting mungkin pakai kayak yang punya HP itu yang bulat itu apa namanya? Ring light ya? Ring light ya, itu udah sangat cukup sih, karena kan kalau live streaming kan kita live streaming game ya, bukan live streaming muka Mas. Jadi cukup ya kecil aja sih, yang penting muka kita kelihatan, bisa taruh di layar, feed di situ udah
cukup sih, karena yang lain kan pasti orang akan lebih tertarik lihat gamenya sama ekspresi dari playernya itu ketika main. Kalau untuk PC-nya seperti apa speknya Mas? Ya minimal atau yang direkomendasikan gitu. Kalau untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang sih untuk e-sport dari game PC ya paling kan sekarang yang rame Valorant, Dota, LoL, dan ya COD, mungkin bisa Forza juga, Forza 5. Mungkin kalau dari kubu Intel sih i3 sih. i3 pakai 10100 sudah cukup. Gen 10 ya? Ya, Gen 10. Untuk sekarang ya, dengan VGA. VGA-nya apa? Karena VGA lagi mahal nih ya Mas, lagi mahal. Yeah. Jadi minimal sih 1030 sih. 1030 ya? GT 1030 dari GT Nvidia 1030 ya, tapi yang DDR5 Mas. Oke. Kalau internetnya Mas yang ya mungkin kecepatan berapa gitu? Internet standarnya yang Mas alamin untuk bisa lancar streamingnya. Lancar itu, streaming itu minimal kecepatannya berapa? Kecepatan 20 MB untuk upload speednya. Upload speednya ya? Upload speed, karena kita kalau streaming butuh upload yang lebih gede daripada download. Tapi kalau di bawah itu 10 MB ini agak terhambat sih menurut saya. Itu dapatnya belum paketan ISP sekarang yang seperti itu. ISP udah mulai banyak sih maksudnya di pusat-pusat kota ya, maksudnya kota besar. Tapi untuk daerah mereka mungkin nggak punya banyak pilihan sih. Yang punya ya beberapa. Ya, kalau di daerah download speednya ya. Iya, mereka rata-rata kan downloadnya tinggi sekali. Ya, satu 10 banding 1 biasanya Mas. Tapi kalau yang dibutuhkan itu sebenarnya ya kita di upload speed lebih ke arah upload speed. Live streaming untuk gaming online gitu ya. Sering kita jumpai kalau download 100, upload belum tentu 100 karena nggak 1 banding 1. Cuman saya nggak pernah nemuin sih upload 100 tapi download 10. Biasanya download pasti lebih gede daripada upload. Jadi ketika saya bilang upload 20, kemungkinan download bisa sampai 50 atau mungkin 100. Saya minimal ya 20 lah. Oke. Ini Mas Riko kan ya sering lah dengar atau mungkin malah sudah berkecimpung di dunia e-sport gitu loh. Nah, pendapatnya gimana Mas tentang e-sport di Indonesia itu gimana coba? E-sport di Indonesia ini sudah cukup berkembang ya daripada dahulu kala. Zaman dulu orang ngegame ini dipandang negatif, menghamburkan uang, menghabiskan waktu, ya semua pandangan negatif semua ngumpul di situ. Tapi dengan banyaknya ya semuanya. Tapi dengan banyaknya event-event e-sport, terus siaran-siaran bahkan di TV nasional sampai ada acara yang khusus membahas e-sport, ya ini setidaknya sudah sedikit terbuka sih. Bahkan malah beberapa ada wacana kemarin dari beberapa departemen kalau e-sport ini mau dibawa ke pembelajaran ya sekolahan. Iya. Sama PPSI itu. PPSI. Kalau itu terlalu dini sih Mas, nek boleh jujur, karena belum kalau siap itu Indonesia secara pastinya. Jadi gini, kalau pendapat saya pribadi gini, e-sport ini kan ada banyak, nggak cuman misal sekarang yang ramai di Indonesia katakanlah Mobile Legends. Walaupun saya nggak terlalu masuk di ranah mobile ya, tapi akan saya coba, kita bilang Mobile Legends ramai katakanlah. Oh, Mobile ini masuk e-sport, tapi apa ya kalau e-sport cuman hanya pelajaran ini mengajari cuman Mobile Legends. Padahal e-sport ada banyak sekali Mas. Apa jangan-jangan nanti gurunya minggu ini Mobile Legends, minggu depan Valorant, minggu depan PUBG, terus kapan mereka bisa pinter? Maksudnya kapan mereka bisa jago? Padahal syarat untuk jago ini mereka harus ngerti mechanical gamenya, seperti apa cara bermain. Iya, betul. Dan nggak bisa kalau mereka tiba-tiba 1 minggu langsung jago, nggak mungkin saya rasa. Jadi ya ini harus dikaji juga. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa terlalu cepat sih. Untuk sekarang ini lebih baik kita bertumpu pada kalimat ya, e-sport ini diterima di masyarakat itu sudah cukup sih. Biar diterima dulu. Iya, terima dulu, karena saya yakin nanti banyak kontroversi ya Mas kalau dimasukin ke dalam sekolah. Katakanlah wah ini anak-anak ini disuruh belajar aja
udah angele setengah mati, apalagi dikasih game malah nggak mau belajar. Kan seperti itu yang ada. Iya. Jadi kalau saya pribadi terlalu cepat sih untuk mengambil kesimpulan ke situ. Oke. Kalau kan ada wacana seperti itu ya Mas ya. Mau dijadikan kurikulum sama si e-sportnya itu tadi. Nah, kalau misal nanti terus terjadi seperti itu, terus banyak muncul atlet-atlet e-sport gitu Mas, kan dibutuhkan gaming gear gitu ya, peralatan yang mumpuni untuk mobil gamingnya itu yang dibutuhkan seperti apa Mas? Kalau mobile Mas, mungkin pernah dengar. Kalau mobile ya tetap nggak bisa sih, kalau mobile ini serba terbatas ya, karena dari HP, handheld tetap butuh PC ya, Mas, ya pasti, karena mereka harus ngerekam, terus editing video, nggak mungkin mereka permainan langsung direkam langsung di upload gitu kan, nggak mungkin Mas. Iya. Hardware sekarang masih belum. Mas ya betul. Masih belum mumpuni ya untuk melakukan single seperti itu. Terlalu ini sih, terlalu kompleks sih menurut saya buat satu HP gitu terus dibuat bikin apa. Tapi mereka harus butuh PC buat ngedit, bikin thumbnail, bikin apa gitu. Nggak mungkin enggak kalau menurut saya. Jadi ya mobile ini cuman buat ini wadah dari permainan game itu tadi. Tapi kan banyak juga yang pakai PC untuk main game mobile. Nah, kalau untuk menjadi atlet e-sport yang profesional itu kan dibutuhkan sekali. Selain dari PC-nya ya gaming gear-nya Mas. Gaming gear-nya itu apa saja yang dibutuhkan? Untuk gaming gear di atlet e-sport, kita kecilin ke mobile atau PC nih Mas? Kalau soalnya beda. Boleh secara umum atau ke PC aja Mas? Kalau secara umum paling butuh ya headset sih. Karena banyak game e-sport ini kan sebenarnya game-game kompetitif ya, yang di situ kompetitif itu mengandalkan headsetnya. Ya, headset itu salah satu sangat penting Mas. Penting ya. Iya, karena itu adalah alat untuk komunikasi ketika kita melakukan suatu. Soalnya game-game itu lebih banyak ke arah tim ya sekarang ya. Betul. Single ya. Koordinasi, bukan lagi solo player kayak zaman dulu main Tetris gitu, enggak Mas. Jadi kayak MOBA itu kan 5 ya, misal. Betul. Bahkan kayak PUBG itu kan juga ada timnya, ada grupnya lebih juga. Kompetitif kalau 4 squad gitu ya. Betul. Jadi headset itu salah satu. Headset itu paling penting, utama sih. Ya. Saya bilang utama. Kalau misal dari mouse gitu gimana? Juga penting. Mouse ini dan saya bilang apa yang direkomendasikan atau? Kalau mouse rekomendasi, nah ini mouse ini sama kayak pakaian mungkin ya Mas, saya bilang. Jadi mouse ini beda tangan, beda mouse. Iya betul. Jadi mungkin banyak beberapa brand mereka kasih fitur misal berapa dBi, 10.000 berapapun bla 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 lah. Dia itu semua orang butuh yang DPI. Nah, betul. Gitu ya. Kita karena nggak semua orang butuh DPI itu. Kalau kita udah ngomongin mouse itu sama kayak kita beli pakaian. Nyaman apa nggak dipakai. Jadi even itu mouse dengan harga yang fantastis, tapi kalau kita pakai, wah ini terlalu besar, wah ini terlalu kecil, ya tetap nggak nyaman. Jadi memang harus dibuka dulu. Nah ini agak susah nih saya bilang. Tapi kalau ketika dia udah dapat mouse sesuai tangannya dia, style kontur tangan, bisa claw, grid atau apapun, itu dia akan pakai itu sih. Kalau itu saya pribadi ya, mungkin juga beberapa teman-teman yang udah menggeluti yang pro juga seperti itu. Kalau keyboard Mas, keyboard yang dibutuhkan sebagai pemain e-sport tuh yang seperti apa Mas? Keyboard yang dibutuhkan yang proper ya, hampir sama kayak mouse sih Mas. Jadi mungkin tapi keyboard ini lebih luas karena Switch ini hampir berapa tahun ini ya mengalami switch keyboard ya Mas? Iya, switch-nya betul. Yang mekanikal ya semakin banyak, bahkan hampir
Saya bilang setiap brand ya mereka punya. Ini yang terbaru ini saya lihat Asus punya keyboard atau switch sendiri ya. Jadi ya cukup luas sekali nih saya bilang. Jadi harus dicoba di satu-satu. Ada yang suka clicky, ada yang suka linear ya seperti itu. Kalau MOBA gitu Mas? Kalau MOBA yang itu seperti apa Mas? Keyboardnya. kalau saya suka yang agak clicky sih, agak Clicky, clicky ya. Clicky tapi tidak terlalu berisik. Ya. Kalau sampai kan yang paling berisik ini yang Switch Blue ya. Berisik sekali, renyah gitu. Tapi ya kita ngomong kita dibalik ke selera, ada yang suka bakso, ada yang suka soto ya Mas. Kalau setelah keyboard tadi kita bahas tentang headset ya Mas. Headset salah satu komponen penting ya. untuk gaming kompetitif ya, seperti betul. e-sport di zaman sekarang. Nah, headset seperti apa yang dibutuhkan Mas? Kalau headset yang sekarang itu wah, yang bisa ini ya. Apakah 7.1 gitu? Nah, 7.1 ini saya bilang penting karena dengan 7.1 ini semakin detail Mas suara. Ya. Apalagi buat game-game sekelas untuk shooting ya kayak PUBG dan sebagainya itu kan benar kedengaran stepnya ya. Stepnya di mana dia ada di iya musuhnya itu ada di kanan apa ada di kiri. Nah, kalau yang headset yang dulu kan mungkin yang stereo itu cuma 2 Mas. Arah kanan kiri. Nah, dia nggak tahu yang sebelah mana nih. Apakah di belakang ataukah di depan. Nah, ya seperti itu. Terus yang nggak kalah penting adalah mic Mas. Mic ini kan kadang ada noise ya. Noise yang cukup mengganggu kalau jadi kita harus ada noise cancellation. Betul, jadi noise cancellation buat biar clear sound, benar-benar suara kita yang kedengar. Jangan sampai komunikasi dengan tim ya, tim. Itu sangat-sangat penting karena sebenarnya untuk game kompetitif ini komunikasi yang terpenting Mas. Komunikasi sangat penting untuk mengetahui keberadaan kita, keberadaan orang lain sama musuh-musuh kita bisa tahu. Jadi sangat penting sih kalau saya bilang untuk headset. Kalau monitornya Mas. Nah, ini cukup menarik bahasanya. Monitor itu monitor gaming. Monitor untuk e-sport itu seperti apa Mas? Monitor e-sport seperti apa? Apakah harus hertz yang tinggi? Nah, atau gimana? Ini untuk saat ini pilihannya ada banyak sekali ya dan banyak brand keluarin juga. Kenapa? Terus banyak pertanyaan terus muncul Mas. Kenapa harus hertznya tinggi? Waktu zaman dulu mungkin zaman saya muda hanya cukup 60 maksimal 75. Sudah. Ya, terus sekali. Ada yang klaim juga mata manusia hanya bisa menangkap 30 fps. 30 bahkan cuma maksimal 60 fps. Ya, itu mungkin klaim ya ini ya yang benar sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah kenapa monitor ini harus punya hash rate tinggi? Nah, saya bilang untuk game-game sekelas shooting Mas sangat penting kayak CS:GO, Valorant dan game-game mobile yang berhubungan dengan tembak-tembakannya tadi itu sangat penting. Jadi nanti gerakannya itu bisa kelihatan Mas. Kalau shooter ya. Betul, shooter. Sangat butuh sekali ya. Ketika ya movement dari player musuh ketika kita mau ngelepas tembakan atau waktu kita aim ya. Itu kalau kita punya headset yang tinggi itu semakin smooth Mas. Jadi kita nggak akan melewatkan tembakan. Tapi kalau kita ini patah ya tek gitu. Kalau melesat. Ya, kalau kita gambarkan secara ini ya, secara konteks mungkin enak, tapi nggak semua orang Mas punya mata yang bisa ngelihat gerakan itu. Cuman memang kerasa sekali perbedaannya halus dan enggaknya saat pergantian gambar gerakan itu. Jadi lebih memudahkan. Semakin tinggi hash rate, semakin halus pergerakannya. Terus kalau respon time Mas, itu gimana? Untuk e-sport itu di fitur response time di monitor itu penting nggak? Respon time semakin kecil semakin bagus Mas. Jadi ya penting sih biar tidak ada apa ya kalau respon time delay ya betul. Input delay input, betul. Lalu untuk ini kan kita biasa lihat monitor gaming itu IPS gitu. Panelnya apa harus IPS atau gimana Mas? Nah, penjelasan panel sendiri Mas.
Berarti kenapa IPSW itu warnanya ini kaya sangat kaya warna dia. Jadi bagus. Terus untuk ini view angle-nya juga dia lebih luas ya daripada untuk yang seri-seri lain mungkin yang daripada sebelumnya. Kalau harus IPS menurut saya sih enggak. Tapi kalau suka dengan warna atau color grading yang sangat-sangat tajam dan luas ya, IPS ini menurut saya masih yang terbaik untuk saat ini. Kalau pakai VA, e-sport pakai VA, misal pakai TN tuh nggak apa-apa ya mas sebenarnya? Oh, enggak masalah mas. Jadi kan kenyamanan orang-orang ini berbeda juga. Ada yang enggak perlu. Ada yang gini, ada yang main atau kompetitif dengan cara yang nggak biasa. Maksudnya gini, kita kan selalu berpikir kalau kita main e-sport, kita harus pakai settingan yang rata kanan. Biasanya seperti itu. Tapi enggak juga. Banyak atlet e-sport ini yang udah pro, justru mereka enggak pernah rata kanan mas. Mungkin biar settingannya medium, atau bahkan mungkin rata kiri. Biar refresh rate-nya bisa stabil. Hash rate-nya dia lebih tinggi, terus FPS-nya dia lebih tinggi, jadi dia lebih stabil untuk gerakan. Dan dia dia mengurangi lah kayak lagging, stuttering gitu, dia sangat mengurangi itu. Yang dikorbankan adalah grafis. Nah ini banyak orang salah mengartikan kalau seolah-olah grafis bagus ini pasti pro, enggak juga sih. Jadi kadang malah mereka yang butuh grafis bagus, malah mereka yang pengen memanjakan mata sama ngetes hardware-nya mereka udah invest hardware puluhan juta bahkan ratusan juta, mereka pengen lihat di game ini bisa perform seperti apa. Tapi kalau untuk e-sport sendiri mas, enggak seperti itu sih. Jadi mereka lebih memilih bagaimana gerakan mereka atau input mereka bisa lebih cepat daripada yang lain. Jadi mereka kadang menumbalkan, kalau bahasanya menumbalkan keindahan grafis itu tadi. Demi kompetitif. Ya, karena kan ini kalau udah pro ini kan bukan lagi soal menang dan kalah, tapi menang dan menang mas, harus menang gitu. Jadi mereka udah pekerjaan sih saya bilang. Kalau TN mas, panel TN katanya itu justru yang terbagus atau terbaik untuk gaming. Banyak sih yang ngeklaim seperti itu mas, tapi saya tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa membenarkan karena dunia teknologi ini semakin berkembang mas. Mungkin di TN panel ada refresh rate yang lebih tinggi atau mungkin responnya lebih tinggi. Tapi menurut saya itu nggak akan seperti itu selamanya. Mungkin di masa depan atau di sekarang pun dari IPS pun udah bisa ngimbangi untuk yang sekarang. IPS sekarang ya refresh rate-nya udah tinggi. Berarti udah menyamai TN. Mungkin di masa depan ada lagi yang OLED atau QLED ya bisa jadi, tapi OLED 144Hz dengan harga yang kompetitif, harganya juga jangan lupa. Ini kan kita ngomong di pricing ya, semakin teknologi ya kita harus membayarnya lebih mahal. OLED masih sangat mahal ya. Ya mungkin seperti itu mas. Nah tadi kan sudah dibahas ya mas, gaming gear-nya, PC-nya, monitornya yang bagus seperti apa. Nah sekarang itu langkah-langkahnya gimana mas? Langkah-langkah awal untuk menjadi seorang streamer atau atlet e-sport. Nah, streamer atau atlet e-sport ini dua hal yang berbeda ya mas. Kalau untuk atlet, ya mau nggak mau dia harus pinter, atau nggak dia harus berprestasi dalam game tersebut gitu loh. Kalau caranya gimana ya dia harus disiplin, terus dia harus mau belajar ya, main latihan strategi, terus mechanical game juga seperti apa. Jadi kan banyak kalimat sekarang adu mekanik ya itu kan nih dia harus tahu mechanical game seperti apa. Iya harus menguasai. Betul. Dia terjun di mana gitu. Betul. Nah, yang jelas ketika itu terjadi dia harus manjat misal ada nama MMR atau rank seperti apa ya, itu harus yang paling tinggi di situ, kompetitifnya di situ. Jadi ada tim atau ada pencari bakat yang ngelirik, nah itu bisa seperti itu. Tapi di dunia e-sport sendiri saya bilang ya tidak selalu melulu orang yang
jago itu berhasil. Ada yang orang yang lucu-lucuan nggak berhasil, tidak apa-apa, jadi streamer, jadi caster, ya masih ada banyak caranya mas. Jadi untuk memulai ya tergantung, maksudnya tergantung ini adalah kita punya skill enggak. Jadi ada orang, wah saya suka nih game A, tapi kamu jago enggak, saya biasa aja. Ya udah nggak usah mikir kamu harus jadi ini, nggak perlu, nggak usah memaksakan diri. Kalau memang betul, kalau kamu masih bisa nge-push, mesti nge-push ada, kita masih bisa berkembang di situ ya, enggak apa-apa, kamu coba. Tapi ketika kamu udah merasa mentok, misal udah tahunan main, tapi ranknya cuman itu aja gitu ya, ya nggak apain gitu loh, nggak usah dipaksain. Kamu bisa cari ya hal yang lain, misal jadi caster, jadi streamer, enggak apa-apa, itu malah sama aja menurut saya sendiri untuk sekarang. Jadi streamer ini kan banyak streamer baru yang sekarang yang lagi disorot, masih dapat panggung itu kan kayak Winda gitu, Winda Basudara. Ya, semua orang tahu ya, karena dia punya sesuatu yang unik gitu loh. Kalau dibilang Winda itu pinter main game, ya enggak, sama aja. Malah terkesan biasa nge-gamenya, enggak pinter. Semua dimainkan. Nah, karena semua dimainkan, dia tahu market, dia tahu viewernya, penontonnya dia itu game apa yang dia suka, dia bisa interaksi sama dia, makanya dia bisa. Tapi kalau dibilang dia ini ya enggak. Jadi enggak semua orang yang ada di dunia ini, dunia game ini harus pintar nge-game, enggak. Tapi semuanya ada caranya, mana yang mau dipilih. Seperti itu cuma. Oke mas, terima kasih banyak ya Mas Viko sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Ya. Mungkin lain kali atau di podcast selanjutnya kita bisa collab lagi. Oke mas, oke. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Anandam Komputer. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Tri Wahyu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.